Oke, jumpa lagi bersama kami di sini di Ngobrol Santai. Nah, ngobrol santai kali ini kita sudah kedatangan tamu. Tamu kita ini dia baru saja turun dari gunung ya, bukan dari bukit. Turun dari gunung. Kita mau tahu seperti apa pengalamannya naik gunung. Nah, ini gunung yang terkenal secara internasional, yaitu Gunung Rinjani. Oke, langsung saja, ini dia Tegar Pangawas. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah baru berapa hari turun? Kalau dari kemarin, hari ini yang hari ketiga di bawah ini. Oh, hari ketiga sudah di bawah. Sudah 3 hari yang lalu. Oke. Dari persiapan dulu. Persiapan itu rencana berapa hari di Rinjani? Dari rencana kemarin, karena kita ada jadwal ujian yang biasanya kita ambil program 4 hari 3 malam, tapi kemarin kita ambil 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari 2 malam. Ya, karena Seninnya kemarin udah ujian kan. Ya. Jadi kita ambil dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin. Oke. Jadi berangkat itu berarti jam berapa mulai berangkat dari rumah ke Sembalun? Nah, berangkatnya kemarin kita berangkat kalau saya berangkat dari rumah itu jam 6 pagi kemarin. Jam 6 pagi ya. Ketemu sama temen di pertigaan Suela. Ya, berangkat dari pertigaan Suela itu kita berangkat jam 6 lebih lah, setengah 7. Sampai Sembalun kita jam 7 lebih sampai Sembalun itu. Oh, berarti nginap dulu di Suela? Enggak. Atau enggak? Oh, langsung pagi. Oh, pagi. Langsung jemput ketemu di sana, langsung ke Sembalun. Lanjut ke Sembalun. Sampai Sembalun sekitar jam berapa berarti? Sekitar setengah 8-an. Kita sampai Sembalun. Nah, lalu dari Sembalun kemudian berangkat go lah. Mulai trekkingnya. Iya, trekkingnya. Kemarin lumayan ribet sih, kita jadi telat kan. Apa yang membuatnya ribet? Pertama kan sebelum kita mulai trekking, sekarang diwajibkan kita buat SKS, surat keterangan sehat. Oh, ada ininya ya? Ya, sekarang jadi pas sampai Sembalun kita langsung masuk ke puskesmas dulu, kita buat surat keterangan sehat. Setelah itu baru kita pergi check in ke TNGR. Oh, jadi prosedurnya gitu ya, harus ada surat keterangan sehat dulu. Oh ya, kalau mau mendaki harus buat surat keterangan sehat supaya memastikan bahwa takutnya nanti kan kalau tidak ada surat keterangan sehat, jadi tugas tidak tahu ada keluhan penyakit gitu di kita. Jadi nanti kan misal kalau kita sudah ditahu riwayat penyakit kita nih, misal nanti bisa jika terjadi lah, mudah-mudahan jangan kan, misal terjadi apa keluhan nanti di atas, jadi nanti kan petugas bisa mempersiapkan apa yang harus dibawa lah gitu. Ya kan, soalnya sudah tahu kan misal keluhan kita. Kalau tidak ada ya alhamdulillah kan, aman. Oke. Setelah persiapan itu go-nya sekitar jam berapa selesai segala macam lah? Selesai segala macam kemarin kita mulai trekking dari kandang sapi itu jam 11 lebih. Pokoknya orang mau naik Jumatan itu kemarin. Oh, jam 11 lebih berarti udah naik. Iya, itu telat kita kan, yang biasanya orang paling telatnya orang trekking itu jam 10 kan. Udah itu setelah telatnya kita jam 10 trekking, tapi kita kemarin ya lumayan telat banget karena kurang persiapan dari rumah juga kan. Kita nggak packing dari rumah, kita packingnya di Sembalun kemarin.
Oh, berarti mandiri ya, tanpa porter? Tanpa porter. Oh, luar biasa. Sebelum kita lanjut, baru apa namanya, udah berapa kali naik rinjani? Yang kemarin pendakian yang ke-8. Wush, luar biasa kemarin. Berarti sudah ada pengalaman ya? Ya, alhamdulillah. Nah, terus kemudian nyampe pos 1, pos 2. Nah, dari kandang sapi terus ke pos 1 sampai pos 1 kemarin ya kita lumayan lama lah, karena kita kan nggak mau naik ojek kan. Kita ya maunya menikmati lah perjalanannya. Jadi kita sampai pos 1 kemarin itu pokoknya deket-deket mau jam 2 dia. Mau siang, pos 1. Nah, itu kita lumayan ngebut lah, karena di perjalanan mau ke pos 1 itu udah mulai cuacanya udah mau hujan. Oh, mendung terus, kilat juga, itu guntur besar. Jadi pokoknya kita targetin harus cepat-cepat sampai ya. Takutnya nanti kan kehujanan di jalan ya. Soalnya kan dari kandang sapi ke pos 1 itu nggak ada tempat kita neduh kan. Ya. Jadi ya satu-satunya di pos 1 ya kita kejar lah di pos 1. Akhirnya sampai pos 1 neduh lah, kita ngopi di sana dulu. Istirahat. Pos 1 istirahat. Ngopi. Dan kebetulan dari rumah malamnya juga nggak tidur hari itu. Waduh, nggak bisa tidur. Jadinya ya tidurlah sebentar di sana kan, di gitu, pos 1 ya, tidur biar ada tenaga buat lanjut kan. Nah ya, setelah ngopi itu kita pokoknya jam 2 lebih kita takutnya nanti kesorean, kemalaman, sedangkan kita pas mau beranjak dari pos 1 itu udah mau jam 3. Oh, lumayan lama berarti ya, istirahatnya di sana. Karena ngantuk juga ngopi. Nah, terus lanjutnya ke pos berikutnya. Nah, lanjut ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 kan nggak terlalu jauh lah jaraknya. Kita nggak sampai 1 jam. Jadi kita sampai sana belum jam 4 lah. Belum sore lah. Belum jam 4 sampai pos 2 kemarin. Setelah itu di pos 2 karena kita udah lama istirahat di pos 1 kan, kita nggak terlalu lama di pos 2. Oh, langsung jos lagi. Paling cuma ambil dokumentasi aja di pos 2. Terus langsung jos pos 3 kemarin. Pos 3. Ya. Oke. Berarti sebelum sore berarti kan di pos 2. Nah, dan itu pun sebentar istirahat langsung jos ke pos 3. Nah, di pos 3 nyampe pos 3-nya jam berapa berarti? Di pos 3-nya, nah di sana di pos 3 kita kemalaman di pos 3. Dan soalnya kan jadi dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan lah jaraknya kan. Sampai-sampai petugas juga ngelarang kita kemarin buat lanjut, takutnya kita kemalaman nanti di jalan. Petugas maksudnya di setiap pos itu ada petugas? Sampai pos dia ada petugas. Soalnya kan setelah check in di TNGR nanti pengecekannya lagi di pos 2 dia ada. Gitu. Di sana ada petugas ya. Untuk memastikan. Iya, memastikan. Tapi di pos 2 cuma cek untuk surat keterangan sehat kita aja. Sama gitu. Tiket, takutnya kan kita ilegal kan. Ilegal ya. Nah, setelah itu berarti nyampe pos 3-nya jam berapa berarti itu? Maghrib kita kemarin. Maghrib. Ya. Nah, di pos 3 ini apa nginep apa ngecamp atau lanjut lagi? Ngecamp kita. Karena tenaga sudah sampai situlah batasnya, udah kemalaman juga kan, nggak mau ambil resiko. Tadinya mau ngejar Pelawangan tapi ya takdir berkata lain kan. Ya, kondisi lah. Kondisi situasional. Nah, oke, kita stop di pos 3. Dari perjalanan itu rame enggak ketika kondisi pas naik itu? Pas hari pertama
kita trekking itu sih belum terlalu rame dia. Nah, hari keduanya baru rame. Hari keduanya ini yang kan nginep nih di pos 3 kan. Hari pertama kan nginep. Hari pertama nginep kan. Nah, setelah pagi mau berangkat. Nah, paginya mau berangkat lanjut ke Pelawangan itu. Nah, itu baru rame orang tuh. Oh, baru rame di sana. Nah, terus sampai Pelawangan sekitar berapa jam kira-kira itu perjalanan? Nah, karena kita kemarin jadi hari pertama kita sudah nyicil sampai pos 3, kita lanjutnya jalan slow-slow aja. Santai-santai aja kan, soalnya kita udah nyicil kan. Jadi nggak terlalu ngejar lah, kita selalu menikmati perjalanan. Terus kita jalan dari pos 3 ke pos 4, pokoknya dari pos 3 itu kita jalan jam berapa? Jam 9 pagi. Ya, setelah prepare packing segala macam baru berangkat itu kan jam 9 pagi. Sampai pos 4 itu kita jam 10 lebih. 10 pagi. 10 pagi. Berarti berapa jam itu? 1 jam. 1 jam. Oh, enggak terlalu jauh berarti jaraknya. Iya, enggak terlalu jauh, tapi kalau sudah dari pos 3 ke pos 4 itu jalannya udah terjal. Medannya yang membuatnya sulit walaupun dekat ya, tapi kan tanjakannya itu. Soalnya full nanjak. Dan kita lewati beberapa bukit dulu baru sampai pos 4. Turun naik. Berarti 1 jam nyampe Pelawangan. Pos 4. Pos 4. Ya. Belum Pelawangan berarti. Belum Pelawangan itu. Oh, berarti dari pos 3 ke pos 4 itu jaraknya sekitar 1 jam. Iya, sekitar 1 jaman. Walaupun terjalnya jalurnya ya terjal. Oke, setelah pos 4 istirahat atau lanjut? Nah, kan kebetulan juga itu sebelum sampai pos 4 ada kita ketemu satu orang kan bareng di jalur nih. Nah, bareng jalan, tahu-taunya sampai pos 4 dia itu jualan, orang ini gitu. Jualan? Iya, ada orang jualan di pos 4. Oh, ada warung di sana. Wah, terus. Nah, karena kebetulan dia baru naik kan. Nah, terus pas kita sampai bareng dia buka warung. Akhirnya nanya lah, ternyata dia ada bawa es batu. Oh. Nah, jadi kita mesen es dulu di dia. Udah ada di sana tuh samaan jalan sama ini. Samaan. Kita nggak tahu dia orang jualan. Pas sampai ternyata dia buka warung. Dia mau jualan. Iya, dia mau jualan. Akhirnya istirahat di sana, beli minuman dulu, menikmati. Itu di pos 4. Di pos 4. Oh, berarti lumayan lama di sana. Lumayan lah, karena kita minum es dulu, ngerokok kan. Berarti kan itu rame ada orang belanja di sana. Oh, rame dia orang belanja di sana. Oh, berarti tumpunya di sana ya orang. Karena ada di sana jualan, akhirnya menikmatilah di sana kan untuk belanja. Nah, terus lanjutnya kapan? Lanjutnya pokoknya setelah minum itu kita lanjut ngejar Pelawangan. Itu udah jam berapa itu di pos 4 itu? Udah jam 12-an lah. Itu siang. Jam 12-an siang baru kita berarti dari pos 4 jalannya jam berapa dari pos 4 ke Pelawangan? Itu kita mulai berangkatnya jam 12. Dari jam 12 pos 4-nya. Pos 4. Sampai kalau dari pos 4 sampai Pelawangan kita sampai jam berapa kemarin? Jam 3 kita sampai Pelawangan kemarin. Berarti sekitar 3 jam. Iya. Itu jalurnya bagaimana? Jalurnya kalau dari pos 4 menuju Pelawangan itu juga full nanjak. Full nanjak. Tapi rame. Rame. Oke, berarti sampai jam 3 di Pelawangan. Nah, di Pelawangan itu ngecamp atau turun? Kita ngecamp dulu di Pelawangan. Oh, ngecamp. Ngecamp 1 malam di sana. Oke, setelah itu apa turun ke bawah atau muncak dulu?
kita summit dulu, muncak dulu. Oh, muncak dulu. Iya. Oh, muncak dulu berarti terus habis itu turun ke ini ke danau. Ke danau. Kemarin kita nggak dapat kita ke danau. Oh, karena program kita sudah habis. Oh gitu. Ya rencana awalnya kan gitu, dari rumah rencana awal kita kan ambil 3 hari 2 malam kan. Rencana kita hari pertama itu kita mau summit. Nah, setelah summit turun. Nah, hari kedua dan malam kedua kita mau langsung danau ngecamp. Terus? Tapi kan kemarin kita telat kan, jadi kesempatan buat ngecamp kita di danau itu kita pakai ngecamp di pos 3 gitu. Pos 3 pas hari pertama itu karena kita kemalaman kan. Yuk, kan 2 hari jadinya nih, baru 2 hari. Kan 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam. Kan 1 malam di pos 3 karena telat kan. Oh iya, berarti. Nah, malam kedua di Pelawangan. Malam kedua di Pelawangan. Oh, hari gitu. Ketiga kan kita harus pulang kan karena program udah habis. Oh gitu, berarti jam 3 nyampe di sana harus nunggu dong untuk summitnya kan. Nunggu pagi. Nah, aktivitas di sana dari jam 3 itu apa saja? Kegiatan kita pas sampai Pelawangan, kita camp di Pelawangan 2 kemarin. Di Cemara itu kan biar dapat neduh. Sampai sana langsung buat tenda, kita buat kopi. Nah, menikmati pemandangan danau sederhana walaupun nggak bisa. Nah, habis itu kan kebetulan air kita juga udah habis kan sampai sana kan. Terakhir air kita itu kita buat bikin kopi. Nah, setelah itu kita kita pergi ke Pelawangan 4 karena di sana jalur buat ke mata air. Oh gitu. Nah, turun. Ya, turun dari Pelawangan 4. Nah, kita pergilah ambil air. Oh, ada air tapi di sana. Nah, sampai tempat pengambilan air, wah ternyata rame. Orang-orang rame porter-porter sampai pun pas jalan ke sana ada orang juga yang ngasih tahu kita nyuruh balik juga. Orangnya bilang gini, balik aja bang, kita nggak akan dapat air nih, soalnya antriannya panjang, 1 orang 5 jerigen 5 botol katanya. Tapi kan kita takutnya nanti kalau kita balik nggak ikut ngantri pastinya nggak akan dapat juga kan. Iya. Nah, jadinya ya kita lanjutlah ke sana ke mata air. Sampai sana lihat ternyata wah emang bener rame orang kan. Porter ini ngambil air. Sedangkan kita juga butuh buat masak nasi ini, soalnya udah habis sama sekali. Karena mau kalau mau balik juga nggak ada air. Iya. Intinya ada usaha lah. Iya. Terus sampai sana ya udah kita nunggulah ngantri. Lama udah pokoknya kita nunggu udah sampai udah mau malam dah itu. Pokoknya udah sunset dia. Akhirnya nyerah lah kita di sana. Soalnya orang masih orang enggak kurang dia. Malah makin nambah. Jadi kita putusin buat kita beli aja. Soalnya di atas juga ada warung. Oh, ada jualan di sana. Ada. Di pos di Pelawangan 1, 2, 3 ada itu di sana warung. Oh, tapi mungkin kenapa awalnya enggak beli langsung ke mata air kalau ada yang jualan? Kan kita belum tahu, kirain sepi kan. Oh, gitu. Kirain sampai sana kita langsung dapat ngisi lah gitu kan. Ternyata rame. Akhirnya baliklah kita, nyerah lah ngantri. Jadi sampai kita ke tempat camp kita kan, sampai sana mikir dulu.
mau jadi beli atau enggak. Nah, kita ingat lagi pas perjalanan dari pos 3 ke Pelawangan itu ada teman kita orang Sulawesi itu. Dia teman kita jalan kah. Nah, kita ingat dia, akhirnya kita cobalah ke tendanya, siapa tahu dia masih punya air kan. Mau minta air. Kita minta lah buat masak nasi ini kan. Terus akhirnya kita putusin lah buat ke sana buat minta. Nah, alhamdulillah dapet ya terus air di orang itu. Ada. Dikasih kita 1 botol. Tapi kita rasakan 1 botol nggak cukup lah. Soalnya kan nanti malamnya juga kita harus samit kan, butuh air juga. Paling yang 1 botol itu buat masak, terus kita bikin kopi aja habis, terus tidak ada nggak ada misalkan kita nanti pas samit kita belilah terus. Akhirnya 2 botol lagi. Dekat berarti di sekitar sana orang jualan? Dekat dia. Itu semacam dia buat tenda atau? Iya, tenda. Dia pakai terpal dia, orang-orang jualan pakai terpal. Ya, pakai terpal. Oke, berarti itu minta air kekurangan, terus akhirnya beli. Ya, beli 2 botol buat persiapan samit. Nah, terus habis itu baru masak. Ya, masak. Habis masak, pokoknya setelah kita dapat air itu balik ke tenda, masak, ngopi dulu, terus kita tidur, persiapan muncak kan. Nah, oke, sebelum muncaknya dulu, kan tadi dari beberapa pos itu jalurnya terjal. Nah, ada enggak pengalaman menarik di antara masing-masing pos itu yang dirasakan? Kan ini Sida kan udah pengalaman nih. Teman Sida berapa pengalaman juga nih? Kalau teman yang kemarin dia baru pertama kalau ke Rinjani. Baru pertama. Kalau naik gunung lain pernah, tapi kalau ke Rinjani ini baru pertama kali dia. Oke. Kita sebelum ke puncak itu kita flashback dulu nih. Ya. Karena jalurnya nih kan Rinjani ini maksud saya enggak semudah itu maksud saya kan. Ya. Nah, apa pengalaman atau apa yang dirasakan di dalam perjalanan menuju pos 1, pos 2, pos 3. Nah, di pos berapa ini tempat, ada enggak pengalamannya di pos berapa gitu? Kalau pengalaman saya paling di pos 4 lah. Menuju pos 4 atau di pos 4? Yang di pos 4 menuju ke Pelawangannya. Apa pengalaman apa? Di sana walaupun ya bisa kita bilang saya sering naik lah, tapi kalau sudah dari pos 4 ke Pelawangan itu tetap aja rasanya berat. Iya. Dan itu ada beban lagi kan. Segimanapun sering kita naik itu, pokoknya yang di sana tetap kerasa beratnya. Ya, apa keluh kesahnya pokoknya. Ada rasa nyesel lah naik gini, lebih baik di rumah lah tidur. Bermacam-macam lah datang karena jalurnya ya. Iya, karena jalurnya waduh akar-akar di sana kan mulai nanjak kita. Di Cemara Siu itu. Berarti yang paling yang paling membuat kita berpikir itu di jalur mana? Di jalur dari pos 4 ke Pelawangan itu. Itu yang paling ini. Itu paling tepat kita. Kebanyakan nyesel lah. Walaupun yang lain berat gitu, tapi ini yang paling berat. Ini paling berat. Ya. Ini paling berat kalau perjalanan buat naiknya. Ya, oke. Berarti kan walaupun pengalaman nih, tapi ada rasa ini. Ya. Supaya orang udah berpikir, oke, dari pos 1, pos 3 berapa jam gitu kan maksud saya. Jadi mengentengkan akhirnya kan? Ya. Ya, maksud saya supaya orang butuh persiapan loh ketika ke Rinjani maksud saya kan. Nah, itu makanya jadi di jalur itu tempatnya benar-benar ini ya. Iya. Ada enggak ya kan
hari kedua itu dari pos 4 ke Lawangan ini kan udah rame nih. Ya, udah rame. Nah, jadi dari pengalaman Tegar tadi bilang saya begini, tapi kalau dilihat dari orang-orang yang temennya lah, orang-orang yang naik ini juga itu selalu ajak jalan atau ada yang dilihat yang kayak gimana gitu. Kalau di sana kebanyakan ya orang udah kecapean aja di sana. Ya karena jalurnya itu mana, makanya di sana dinamain Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan ya, karena jalurnya terus sudah jauh juga, mau naik udah masih lumayan jauh, mau apalagi mau turun jauh lagi, udah sejauh ini gitu ya. Gitu. Nah itu yang temen apa namanya yang berpapasan lah gitu kan. Itu lokal atau ada orang asing juga? Kalau yang kemarin orang asing aja kemarin. Oh, rata-rata Cina, kebanyakan Cina kemarin. Dan kebetulan kan juga pas kita naik kemarin kan event jadi 100 juga kan. Oh, ada event. Ya, ada event kemarin. Makanya itu membuat nambah ramenya gitu kan. Lebih rame dari biasanya full karena peserta itu kan peserta Rinjani 100 ini. Yes, udah sama aja rupanya ya. Orang-orang ini ketika sama. Sempat enggak ada yang slow ini. Iya, sama aja tapi kecuali porter. Oh, kalau porter kan kalau porter itu sehari bisa berapa kali? Iya. Nah, ya kan? Kita kemarin ketemu juga sama adalah teman dari Sembalun. Nah, dia jadi porter juga. Oh, gitu. Ketemu kita di pos 4 kemarin pas naiknya itu. Terus dia kan targetnya nganter barang sampai Pelawan turun lagi. Langsung turun, besoknya naik lagi, ketemu kita pas turun. Luar biasa, hanya mengantar barang saja. Mengantar saja. Berarti udah tidak diragukan sudah diragukan kalau porter aja. Dianggap jadi ya jalan-jalan santai lah. Iya. Gitu kan. Oke. Kita lanjut tadi. Berarti habis makan dan lain sebagainya, menikmati situasi, ya. Tidur. Nah, jam berapa kemudian ke summitnya? Kita prepare buat summit jam 1 kemarin. Jam 1 malam? Ya, jam 1 malam. Itu rame enggak temennya? Oh iya, rame. Full. Oh ya, terus? Soalnya dari siang sampai summit itu full. Peserta ini nggak habis-habis gitu. Peserta Rinjani 100 nih. Nah, peserta ini kan dia nge-camp kan enggak nge-camp kayaknya? Enggak. Dia oh ya. Tapi kan dia punya kategori tersendiri kan. Jadi setiap kategori itu berbeda jam pelepasannya kan. Oh, iya. Makanya ada aja gitu. Disesuaikan. Oh ya, terus berarti ke summitnya jam 1 malam. Nyampe ke puncaknya jam berapa? Nah, alhamdulillah kemarin kita termasuk lumayan cepet lah sampai puncaknya kemarin. Kita sampai puncak kemarin sebelum jam 6. Sebelum jam 6? Iya, jam 5 lebih lah, tapi dekat-dekat mau jam 6. Jadi kita dapat sunrise lah di atas. Itu rame juga di atas? Rame, full dia. Terus puncak ini full pokoknya. Berapa menit di sana? Karena situasinya rame ya, kondisinya orang di sana, jadi kita nggak mau terlalu lama. Kita cuma ambil dokumentasi doang sebentar kan, foto, video. Habis itu kita langsung lanjut turun karena terlalu rame.